Maka dinamakan oleh para ulama qurra dengan syafwiyah atau syafawi. Syafawi apa artinya? Bibir. Kenapa disamakan dengan syafwiyah dengan bibir? Karena mim makhrajnya di bibir, ba makhrajnya di bibir. Itu sababut tasmiyah, sebab penamaan kenapa dinamakan dengan dia syafwiyah atau syafawi. Itu karena hurufnya keduanya sama-sama keluar dari syafatain atau dua bibir. Pembahasan pada mim sukun. Pembahasan kepada mim sukun. Baik. Ahkamul mimis sakinah. Bahasan kita adalah mim sukun, ya. Wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidzil hija, ya. Wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidzil hija. Jadi pembahasan kita adalah tentang mim sukun. Mim sukun bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah. Ada 28 huruf hijaiyah. Tapi yang tidak boleh itu adalah alif. Ya. Dia tidak boleh itu alif. Mim sukun, apapun yang datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah, la alifin layyinatin, kecuali alif layyinah atau alif mad. Sekali lagi, pelan-pelan, sedikit pemahaman. Pembahasan kita adalah tentang mim sukun. Bertemu setelahnya 28 huruf hijaiyah, sama seperti huruf nun sukun. Bertemu setelahnya 28 huruf hijaiyah, maka ada beberapa namanya. Ada idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Apa saja kecuali alif, enggak boleh setelah mim sukun itu bertemu alif setelahnya. Apa alasannya? Ya. Karena alif untuk memperpanjang, gunanya ya. Tapi alasannya belum tepat. Kenapa mim sukun enggak boleh setelahnya bertemu alif? Sedangkan kalau mim sukun bertemu setelahnya 28 huruf hijaiyah yang lain boleh. Tapi kalau bertemu alif enggak boleh. Ayo. Saya nyerah ya. Cepat betul nyerahnya. Iya. Jadi kenapa mim sukun enggak boleh bertemu setelahnya alif? Karena sama-sama sukun. Ya. Alif itu kan selamanya sukun. Kalau alif berharokat dia berubah menjadi apa? Hamzah dia. Iya. Jadi kalau bertemu dua sukun bisa dibaca enggak? Enggak bisa, makanya dia enggak boleh dan enggak pernah terjadi gitu. Enggak pernah terjadi mim sukun bertemu setelahnya alif, enggak ada. Itu dia. Jadi kita suruh berpikir dulu sedikit sebelum kita mulai. Oke. Jadi mim sukun bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah, maka wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidzil hija ahkamuha thalathatun. Hukumnya ada 3, thalathatun.
Apa saja? Yang pertama namanya adalah ikhfa. Yang kedua namanya adalah idgham. Dan yang ketiga namanya adalah izhar. Tapi ada nama panjangnya nanti masing-masing ini. Nah, ini sebagai pendahuluan saja sebelum masuk kita pada satu persatu pembahasan. Ahkamuha thalathatul liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Jadi hukumnya adalah yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, dan yang ketiga izhar. Maka mana yang akan kita bahas terlebih dahulu? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang ikhfa'nya terlebih dahulu. Kita hapus dua hukum yang lainnya. Baik. Jadi ikhfa itu kan artinya secara bahasa kemarin apa? Samar-samar atau tertutup. Makanya ikhfa itu as-satru, sitar. Nah, sitar ini artinya adalah menutup. Sehingga kalau dia tertutup nggak jelas nampaknya, samar-samar kadang. Kalau masih ada menerawang kainnya masih nampak sebelahnya. Tapi kalau benar-benar kainnya tebal, maka dia nggak nampak sama sekali. Itu as-satru, sitar, menutup. Maka apa ikhfa di pembahasan ahkamul mimis sakinah ini? Yaitu fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Maka pengertian ikhfa di sini adalah ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf mim. Ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf ba. Maka huruf ikhfa ini adalah ba. Ketika mim sukun bertemu setelahnya huruf ba, maka dinamakan dengan ikhfa syafawi. Wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Maka dinamakan oleh para ulama qurra dengan syafwiyah atau syafawi. Syafawi apa artinya? Bibir. Nah, kenapa disamakan dengan syafwiyah? Dengan bibir, karena mim makhrajnya di bibir, ba makhrajnya di bibir. Nah, itu sababut tasmiyah, sebab penamaan kenapa dinamakan dengan dia syafwiyah atau syafawi. Nah, itu karena hurufnya keduanya sama-sama keluar dari syafatain atau dua bibir. Taib. Maka ini hampir sama dengan nun sukun ketemu huruf ba. Kemarin 3 cara membacanya. Yang pertama apa? Intibaq. Ya, intibaq, menempelkan kedua bibir dengan penekanan pada dua bibir, sedikit ditekan pada dua bibir. Kemudian yang kedua caranya adalah infiraj. Infiraj artinya renggang, merenggangkan posisi dua bibir. Dan yang ketiga talamusan khafifan. Nah, itu menempelkan saja tanpa ada penekanan. Cara membaca ikhfa syafawi juga sama seperti itu. Boleh pada 3 pilihan itu. Tapi kemarin kalau kita lihat, yang paling tepat dia kepada pembahasan iklab kemarin adalah apa dia? Talamus, yaitu menempelkan pada dua bibir tanpa ada penekanan. Tapi lagi-lagi semuanya sifatnya adalah pilihan. Baik. Kita cari salah satu contoh. Mim sukun ketemu ba, apa contohnya?
Itu nun sukun ketemu ba. Pembahasan kita mim sukun ketemu ba. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Mim sukun bertemu setelahnya huruf ba. Fahkum bainahum. Ya. Ada satu contoh lagi, silakan. Mim sukun ketemu huruf ba. Wa ma hum bi khariji, tamam. Wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi kha-nya panjang Bunda. Bi kharijin. Alaihim bi ilmin. Alaihim bi ilmin. Jadi semuanya adalah berhubungan dengan mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba. Jadi cara membacanya yang pertama fahkum, tutup dan tekan pada dua bibir. Boleh. Fahkum bainahum. Boleh sama-sama 1 2 3. Fahkum bainahum. Atau kita pakai yang kedua, contohnya infiraj. Wa ma hum. Jadi hanya ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke bibir bawah. Wa ma hum bi. Baru ketiga penyebutannya bi. Wa ma hum bi kharijin. Atau yang ketiga kita pakai yang dia talamus, ya. Alaihim bi ilmin. Jadi tidak alaihim. Nah, itu dia. Sekali lagi tekan, renggangkan, kemudian nempel saja. Nah, ini 3 cara membaca ikhfa syafawi dalam hukum yang pertama pada pembahasan ahkamul mimis sakinah. Itu saja pembahasannya untuk hari ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan pada pembahasan mim sukun ini.